Kelihatan kan layar aku? Hmm, Oke, sip. Jadi, jadi seperti yang tadi aku bilang, hari ini kita bakal mulai dengan belajar sistem kardiovaskuler. Oh ya, nanti kalau di tengah-tengah misalnya kalian ngerasa aku ngomong kecepatan atau ada yang mau kalian kalian pengen aku ulangin lagi, ngomong aja ya. Oke, jadi pertama, pokoknya kita tahu kalau semua organisme itu pasti punya sistem apa namanya sistem di mana kita nggak exchange material sama lingkungan. Kayak misalnya oksigen sama karbon dioksida dan nutrien misalnya dari hal-hal yang kita makan. Terus contohnya ya kayak ini tadi oksigen itu diffuse dari misalnya air ke pembuluh darah kita dan juga CO2 dari darah ke air misalnya. Tuh. Jadi ada beberapa, pokoknya di tiap hewan itu sistem circulatory system atau sistem peredaran itu berbeda-beda. Beberapa Cnidaria kayak misalnya ubur-ubur itu punya kayak apa rongga gastrovaskuler yang cukup defined atau cukup elaborate, cukup jelas gitu misalnya. Dan eh kalau misalnya hewan-hewan kayak planaria, kayak cacing pipi gitu, dia juga punya gastrovascular cavity atau rongga gastrovaskuler dan eh, apa ya luas surface area berbanding volume yang cukup besar karena dia kan pipih. Jadi eh, luas tubuhnya berbanding sama volumenya itu gede banget rasionya. Tadi contoh Cnidaria kayak jellyfish gitu, ubur-ubur, dan juga ini contoh planaria atau cacing kremi. Tuh, kalian bisa lihat di sini ada circular kanal, ada bagian mulutnya, dan juga radial kanal. Oke, jadi mungkin aku nggak akan lama-lama di bagian awal ini. Oke, nah, terus di sistem peredaran sendiri tuh eh, kita berusaha buat meminimalisir kayak jarak antara masing-masing kompartemen untuk difusi. Dan setiap sistem peredaran di hewan manapun itu pasti punya circulatory fluid atau cairan yang disebarkan ke seluruh tubuh, kan namanya juga sistem peredaran, dan juga kita pasti punya pembuluh yang saling berhubungan satu sama lain. Dan tentunya pasti juga punya komponen pompa, kayak misalnya jantung. Nah, sistem peredaran itu bisa terbuka atau tertutup. Kan kalian pasti pernah dengar kalau sistem peredaran darah manusia itu ganda dan tertutup. Tuh, dan nyatanya nggak di semua hewan itu sistem peredarannya ganda dan tertutup. Jadi kita bakal lihat nanti sistem peredaran di masing-masing masing-masing jenis hewan yang berbeda-beda. Tentunya sesuai kebutuhan masing-masing. Nah, Kak, sorry, ya. nanti boleh ini nggak saya minta jelasin tentang ini Frank Starling mechanism. Soalnya kemarin di OSK keluar. Oh, boleh, 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 boleh. Oke, kita lanjut dulu ya sekarang. Jadi, di serangga dan berbagai arthropoda lain, dan juga sebagian besar moluska itu, sistem peredaran darahnya terbuka. Nggak kayak mamalia yang tertutup. Nggak kayak mamalia seperti misalnya manusia yang tertutup. Dan di sistem peredaran darah terbuka, itu nggak ada pemisahan antara darah sama interstitial fluid atau cairan yang ada di sekitar pembuluh darah. Di sekitar atau di luar pembuluh darah. Dan si body fluid ini, cairan interstitial fluid ini, adalah cairan yang kita sebut dengan hemolymph atau kayak misalnya apa namanya cairan limfa gitu, lymphatic fluid. Nah, di sini kalian bisa lihat perbedaan antara sistem peredaran darah yang terbuka sama sistem peredaran darah yang tertutup. Di sini kalian bisa lihat kan, kalau misalnya di sini tuh di sistem peredaran darah yang tertutup ini interstitial fluid atau si hemolymph itu tadi tuh kayak pisah banget dari peredaran darahnya karena ada pembuluhnya. Nah, sedangkan di sistem peredaran darah yang terbuka, kalian bisa lihat kalau di sini tuh apa di satu titik tuh si hemolimf ini tuh nggak kepisah sama si sistem peredaran darahnya di sini. Ya ini pada dasarnya ini kayak ngulangin apa yang tadi aku bilang sih. Jadi kayak darah itu confined atau tersimpan di dalam pembuluh dan dia kepisah dari interstitial fluid atau si hemolimf itu. Nah, perlu diingat kalau
yang punya sistem peredaran darah tertutup itu Annelida, cephalopoda, dan vertebrata, seperti misalnya kita. Jadi, sistem peredaran darah itu one way atau satu arah. Dan seperti yang kita semua pastinya udah tahu, itu dari arteri ke vena, terus nanti balik dari jantung ke arteri, kapiler, terus nanti ke pembuluh vena, dan balik lagi ke hati lagi, ke jantung. Di sini sebenarnya bahas hal-hal yang pasti kalian udah tahu sih, kayak arteri itu bercabang jadi arteriol, terus habis itu dia membawa darah keluar dari jantung dan nanti ke kapiler untuk pertukaran nutrien atau zat-zat yang kita perluin, dan kemudian nanti ke venule, ke pembuluh vena, dan balik lagi ke ke jantung. Ini juga ngulangin hal-hal yang cukup dasar sebenarnya, kayak misalnya darah itu nanti masuknya di jantung tuh ke atrium dulu, terus baru ke ventricle atau ke bilik, dan nanti dipompa dari ventricle ke sistem pernafasan atau ke seluruh tubuh. Nah, sekarang kita mulai masuk ke jenis-jenis sistem peredaran. Ikan-ikan dengan tulang sejati, kayak misalnya stingray dan juga ikan hiu, hiu-hiu, sejenis hiu-hiuan gitu, mereka punya sistem peredaran darah yang eh, tunggal atau enggak, ya kebalikannya dari sistem peredaran darah ganda. Dan mereka punya jantung dengan dua kompartemen, nggak seperti mamalia dan kita manusia yang punya 4 kompartemen jantung. Nah, jadi darah itu kalau di sistem peredaran darah tunggal itu dia meninggalkan jantung, terus nanti dia melewati dua capillary beds atau dua kayak kumpulan peredaran darah kapiler sekaligus sebelum nanti kembali lagi ke jantung. Nah, kalian bisa lihat lebih jelasnya di gambar ini. Saya lihat kan di sini jantungnya ada dua kompartemen dan dia begitu dipompa keluar dari jantung, itu dia ngelewatin dua capillary beds di sini, di kapiler insang dan juga di kumpulan kapiler di tubuh. Jadi dua kali. Terus baru dia dipompa kembali lagi ke jantung. Beda banget kan sama sistem peredaran darah di mamalia, kayak misalnya di manusia, yang kita kayak darah itu dipompa dari bilik, terus ke sistemik kapiler atau sistemik kapileris atau kumpulan peredaran darah kapiler di seluruh tubuh, terus nanti dipompa balik lagi, terus baru nanti dia ngelewatin kumpulan peredaran darah kapiler di sistem pernafasan kayak gini. Nah, sekarang kita masuk ke sistem peredaran darah ganda. Amfibi, reptil, sama mamalia kayak manusia itu punya sistem peredaran darah ganda. Nah, darah yang kekurangan oksigen dan darah yang kayak kaya akan oksigen itu dipompa secara terpisah dari bilik kanan dan bilik kiri. Kayak gini. Nah, di reptil dan mamalia, darah yang kekurangan oksigen itu nanti dia beredar dulu melalui pulmonary circuit atau apa namanya sistem pernafasan untuk pick up oksigen dulu paru-paru dari paru-paru. Nah, kalau di amfibi, darah yang kekurangan oksigen itu dia mengalir dulu melalui pulmonocutaneous circuit karena amfibi kan bernapas nggak cuma dengan paru-paru tapi juga dengan kulit kan. Jadi ya pada dasarnya dia mengalami pertukaran dengan oksigen dulu juga itu. Nah, terus darah yang kaya akan oksigen itu nanti dia membawa oksigen ke seluruh tubuh lewat systemic circuit. Nah, di sini penting untuk diingat karena nanti kita juga bakal bahas dengan lebih detail kalau sistem peredaran darah ganda itu nge-maintain higher blood pressure atau kayak apa ya eh, tekanan darah yang lebih tinggi di organ-organ ketimbang peredaran darah yang tunggal atau single circulation. Tuh. Nah, jantung itu bentuknya berbeda-beda di berbagai jenis hewan vertebrata, amfibi. Nah, katak atau kodok dan amfibi-amfibi lain itu punya jantung yang kompartemennya ada 3, yaitu mereka punya 2 atria dan 1 bilik atau ventricle. Nah, bilik dari amfibi itu memompa darah ke arteri yang kebagi 2 gitu. Jadi disebut fork artery.
Jadi dia kayak ngebagi dua output darah dari jantung ke pulmonocutaneous circuit itu tadi, tempat dia bakal menukar kayak karbon dioksida dengan oksigen, dan juga sekaligus ke peredaran darah seluruh tubuh. Kalau misalnya mereka lagi di bawah air, darah yang mengalir ke sistem pernafasan itu kayak hampir shut off atau hampir nggak ada gitu karena mereka bernafas untuk itu tuh untuk memfasilitasi pernafasan mereka menggunakan kulit karena mereka nggak perlu kan bernafas dengan paru-paru di bawah air itu bisa dilihat gambarnya di sini. Jadi ini yang tadi dimaksud dengan fourth artery itu ya kebagi dua gitu kan, yang ke pulmonocutaneous circuit dan ke systemic capillaries. Nah, kalau reptil, kayak misalnya kura-kura atau ular atau kadal, itu juga punya jantung yang ada 3 kompartemen. Sama juga, 2 atria dan 1 ventricle. Kalau misalnya di keluarga kayak buaya-buayaan, kayak alligator atau caimans, atau ya jenis-jenis buaya lainnya, ada septum yang misahin si ventricle. Ada kayak, apa ya, sekat gitu. Reptil juga punya sistem peredaran darah ganda dan juga sama kayak tadi amfibi dan juga sama kayak kita manusia itu punya apa ya pulmonary circuit atau peredaran darah yang menuju ke sistem pernapasan dan punya systemic circuit atau peredaran darah yang mengalir ke seluruh tubuh. Ini bisa dilihat di sini. Sini juga sama dia outputnya kayak kebagi gitu kan. Ada yang ke paru-paru, ada yang ke seluruh tubuh dan juga ini ada kayak yang kebagi gitu juga septum tadi itu. Beda kan sama yang amfibi meskipun mereka sama-sama punya 3 kompartemen dan apa namanya output darahnya itu kebagi gitu. Nah, berikutnya itu mamalia dan unggas atau burung-burungan. Mamalia dan unggas itu jantungnya punya 4 kompartemen dengan 2 atria dan 2 ventrikel. Nggak kayak tadi yang cuma punya 3 kompartemen kan. Nah, di mamalia dan unggas, bagian jantung sebelah kiri itu mompa darah ke seluruh tubuh dan mereka cuma nerima darah yang kayak oksigen. Kayak misalnya atria sebelah kiri juga cuma nerima darah yang kayak oksigen kan dari paru-paru. Dan bagian kanan itu dia cuma nerima dan mompa darah yang kekurangan oksigen. Nah, perlu diingat kalau perlu kalian ketahui kalau perbedaan peredaran darah ini juga ada kaitannya sama sifat mereka yang sifat kita mamalia dan juga unggas yang endotermik atau kita tuh bergantung sama metabolisme tubuh untuk menjaga suhu tubuh. Beda sama tadi amfibi atau reptil yang cenderung juga apa ya kayak dibantu sama lingkungan sekitar kan untuk menjaga suhu tubuh. Nah, karena kita endotermik dan kita butuh apa ya metabolisme yang selalu dijaga dengan baik, dan khususnya juga oksigen untuk menjaga suhu tubuh, makanya kita perlu output oksigen yang lebih banyak ke seluruh tubuh. Nih, kalian bisa lihat di sini, kalau tadi kan outputnya tuh kayak sekali keluar, itu bercabang kan, ke paru-paru dan juga ke seluruh tubuh. Kalau ini kan enggak, jadi kayak sekali dia mompa, sekali jantung kita mompa darah ke seluruh tubuh, semua tuh fokus ke ya seluruh tubuh gitu ke systemic capillaries. Dan makanya seluruh tubuh kita itu bisa nerima lebih banyak oksigen sekali mompa darah. Beda kan sama kayak tadi ini di reptil atau misalnya di amfibi yang kayak outputnya tuh kebagi dua gitu sekali mompa darah. Tuh. Nah, ya ini juga pada dasarnya kayak masih berkaitan sama konsep yang tadi, karena kita tuh hewan-hewan yang eksotermik, jadi kita perlu, kita tuh ada demand yang terus-menerus dan kayak perlu lebih banyak oksigen gitu ketimbang eh, hewan-hewan yang ektotermik tadi. Jadi ya seperti yang kita semua udah tahu, darah itu memulai peredarannya dari bilik sebelah kanan ke sistem pernafasan atau peredaran darah kecil biasanya kita nyebutnya dan juga nanti di paru-paru itu eh, darah bakal menukar apa bakal mengambil oksigen gitu dari hasil pernafasan kita dan juga bakal unload atau melepaskan karbon dioksida untuk paru-paru terus nanti kita exhale atau kita apa ya kayak mengeluarkan karbon dioksida itu lewat nafas kita tuh. Terus juga darah yang kayak oksigen itu, yang dari paru-paru itu, tadi dia masuk ke jantung lewat atrium sebelah kiri, dan juga nanti dipompa ke seluruh tubuh melewati aorta sama bilik sebelah kiri. Gitu.
Ya, nanti darah itu balik lagi ke jantung lewat superior vena cava. Jadi apa namanya superior vena cava kalau misalnya darah itu dari bagian-bagian tubuh yang agak atas kayak misalnya kepala, leher, dan juga forelimbs kayak misalnya tangan. Dan lewat inferior vena cava kalau buat darah yang kurang oksigen dari bagian-bagian tubuh yang agak bawah kayak misalnya apa ya trunk kayak bagian ya pokoknya badan sebelah bawah lah kayak perut ke bawah dan juga hind limbs atau kaki tuh. Dan ya perlu diingat juga kalau superior vena cava sama inferior vena cava itu input darahnya ke atrium sebelah kanan. Ini ada animasi gitu, tapi kayaknya nggak bisa di-play deh. Ya, pokoknya itulah peredaran darah. Ini tadi cuma apa ya, kayak ini kayak gambar lebih detail dari jantung kita, karena berikutnya kita bakal ngebahas juga soal apa ya, kayak gimana jantung kita memompa darah ke seluruh tubuh dengan lebih detail lagi. Nah, jadi eh, jantung itu kan karena dia memompa, dia tuh eh, apa ya, dia melalui sebuah siklus di mana dia kontraksi dan juga relaksasi yang kita sebut dengan cardiac cycle. Nah, pas dia kontraksi atau dia lagi mompa darah, itu disebut sistol. Dan ketika dia lagi relaksasi atau dia lagi diisi sama darah dari peredaran darah, mau itu dari sistem pernafasan atau dari seluruh tubuh, itu kita sebut dengan fase diastol. Jadi satu cardiac cycle itu satu fase sistol dan satu fase diastol. Nah, di sini kalian bisa lihat satu cardiac cycle yang tadi aku sebut itu. Jadi, eh, perlu diingat kalau sistol itu nggak berlangsung bersamaan untuk atria dan juga bilik. Bisa dilihat di sini kalau pertama tuh atria sama bilik itu mengalami diastol atau tadi pas jantung itu lagi relaksasi, lagi diisi darah dari sistem peredaran darah seluruh tubuh dan juga ya dari seluruh tubuh ini. Jadi eh sini kita bisa lihat diastolnya dan begitu apa ya input darah dari peredaran darah itu udah cukup banyak, nanti atria itu bakal mengalami sistol atau kontraksi buat kayak apa ya istilahnya dia kayak ngisi apa ya, ngisi bilik dengan kayak sisa-sisa darah dari peredaran darah seluruh tubuh kayak apa ya kayak titik darah penghabisannya gitulah ngisi supaya nanti biliknya jadi penuh dan bisa cukup penuh untuk apa ya menghasilkan tekanan yang cukup besar buat dipompa ke seluruh tubuh karena kita butuh tekanan yang cukup besar kan untuk pompa darah ke seluruh tubuh. Nah, itu bisa kita lihat di fase kedua ini, atrial sistol dan ventricular diastol. Pas atrial lagi sistol, ventricular itu apa bilik itu masih mengalami diastol atau masih mengalami pengisian darah. Nah, ini tuh bakal berlangsung sampai nanti atria apa ya? Atria tuh udah berhenti kontraksi dan katup yang memisahkan atria dan bilik itu ketutup. Nah, di sini itu biasanya kedengaran suara yang cukup distinct, yang cukup khas, atau suara loop gitu. Dan itu bisa dipakai untuk apa ya? Untuk kita mengukur apakah katup di jantung kita tuh masih berfungsi dengan benar atau enggak. Yang nanti aku juga bakal bahas lebih detail berikut-berikutnya. Nah, begitu katup yang memisahkan atria sama bilik udah tutup, kita mulai fase berikutnya, yaitu di mana bilik itu mengalami sistol dan atria itu mengalami diastol. Nah, begitu bilik ini sistol, kita pompa darah ke seluruh tubuh. Kanannya gede banget di sini. Dan di sini bersamaan dengan bilik mengalami sistol atau lagi pompa darah ke seluruh tubuh, jantung itu nggak kosong. Karena atria lagi diastol, jadi dia ngisi darah dari peredaran darah yang masuk. Gitu. Nah, nanti jantung bakal diisi terus, terus, terus sampai udah nggak ada darah kayak oksigen lagi yang mau dipompa dari jantung keluar dan katup yang misahin bilik dengan apa namanya aorta atau arteri yang mengarah keluar jantung itu nutup. Dan di sini di akhir fase ini begitu katup ini nutup ada bunyi yang khas lagi yaitu bunyi dup. Ini juga bisa dipakai buat mengukur kesehatan jantung dengan kayak apa ya, katup kita tuh berfungsi dengan benar atau enggak. Itu yang nanti kayak tadi aku bilang bakal aku bahas lebih lanjut lagi berikut-berikutnya. Nah,
karena ini siklus, jadi kita bakal ngulang lagi dari fase 1. Begitu darahnya udah dipompa semua ke seluruh tubuh, kita bakal mulai lagi atrial dan ventricular diastol atau fase pengisian darah ke jantung. Nah, di sini ada beberapa istilah yang harus kita pahami yang berkaitan sama sistem kardiovaskuler. Pertama itu heart rate atau detak jantung. Disebut juga pulse, dan dia itu jumlah beats per menit. Berapa kali jantung itu berdetak dalam 1 menit. Biasanya satuannya BPM. Nah, kedua itu ada stroke volume. Stroke volume itu jumlah darah atau volume darah yang dipompa sekali jantung itu berkontraksi. Nah, terakhir itu ada cardiac output. Cardiac output itu volume darah yang dipompa ke seluruh tubuh per menit. Dan dia tuh bergantung sama detak jantung dan juga stroke volume. Jadi simpelnya kalau kita jadiin kayak rumus gitu, kayaknya kira-kira kayak gini nih. Cardiac output itu sama dengan detak jantung dikali sama stroke volume. Lanjut. Nah, seperti yang tadi udah aku sebutin, udah aku singgung sedikit juga, di jantung tuh ada 2 jenis katup. Dan masing-masing jenis ini ada 2 katupnya. Pertama tuh ada katup yang atrioventricular atau AV valves yang misahin atrium sama ventricle. Yang tadi bakal ketutup begitu fase atrial systole dan ventricular diastole itu udah selesai. Dan itu ada 2, ada katup bicuspidalis atau katup mitral dan juga katup tricuspidalis. Nah, katup mitral ini ada di sebelah kiri dan katup tricuspidalis itu ada di sebelah kanan. Jadi katup bicuspidalis itu misahin atrium sama bilik sebelah kiri, dan katup tricuspidalis itu misahin atrium dan bilik sebelah kanan. Nah, jenis katup yang kedua itu katup yang semilunar, dan dia itu mengontrol peredaran darah dari aorta dan juga peredaran darah ke aorta dan juga arteri pulmonari. Jadi semilunar valves itu katup-katup yang mengontrol peredaran darah keluar dari jantung. Kalau tadi ini misahin antara atrium sama ventricle, kalau ini misahin antara ventricle dengan pembuluh darah yang membawa darah keluar jantung. Gitu. Biasanya kalau kalian lihat di gambar tuh bentuk katup semilunar tuh rada kayak gini. Kayak, ya ginilah, ada cup gitulah di flat disebutnya biasanya. Kalau katup AV atau atrioventricular itu agak beda, biasanya agak lebih, ya gitulah kira-kira. Nah, ini yang tadi aku udah bilang juga. Jadi ada bunyi khas yang dihasilkan dari cardiac cycle atau siklus uh, memompa darah yang tadi kita sebut dengan bunyi loop dan bunyi dup. Nah, jadi ini tuh bunyinya dihasilkan dari ketika katup itu nutup dan darah tuh kayak apa ya, masih berusaha ngalir apa ya, against atau kayak ngelawan katup yang udah nutup itu, dan jadinya ada bunyi. Kalau tadi pas AV valves itu nutup, pas tadi akhir apa namanya, fase sistolial dan juga akhir fase diastole ventricular itu bunyinya loop, dan kedua tuh bunyi dup pas tadi katup semilunar itu nutup, pas tadi selesai fase sistole ventricular dan juga apa namanya, diastol dari atria. Tulis saja ya. Nah, ini seperti yang tadi aku sempat singgung juga, kalau bunyi yang nggak normal atau kayak bunyi loop-loop ini, itu bisa juga kita pakai untuk mengukur kesehatan jantung. Karena kalau misalnya katupnya itu nggak berfungsi dengan benar, itu bisa aja ada bunyi heart murmur atau bunyi yang kayak apa ya, agak kayak mendengung gitulah dari peredaran darah gitu pas kayak kita dengar pakai stetoskop gitu. Jadi instead of bunyi loop dan bunyi dup itu mungkin kita bisa dengar murmur juga, kayak bunyi apa ya, yang agak berbeda lah intinya daripada yang biasa kita dengar. Nah, sekarang kita bakal masuk ke
apa ya, komponen elektrik atau electrical conductivity dari sistem kardiovaskuler. Nah, perlu kita tahu kalau misalnya sel-sel di jantung itu sel-sel otot di jantung itu ada dua jenis. Ada yang self-excitable atau dia bisa apa ya? Dia bisa eh, dia kayak nentuin seberapa pace dari kontraksi otot-otot jantung kita, dan juga ada yang nggak self-excitable atau dia kayak ngikutin, istilahnya ikutin komando dari sel-sel yang self-excitable ini gitu. Jadi kayak di sini dibilang they contract without any signal from the nervous system. Jadi mereka apa ya? Mereka kontraksi itu mereka nentuin kontraksi mereka sendiri gitu. Kayak suka-suka mereka aja gitu. Nah, pacemaker atau penentu pace, penentu apa ya? Ya penentu kayak istilahnya penentu detak jantung lah gitu kira-kira di jantung manusia itu sinoatrial node cells atau sel-sel di sinoatrial node gitu. Dan oh ya kita juga bisa ngukur impulses atau ngukur uh, electrical conductivity di cardiac cycle kita melalui EEG atau electrocardiogram atau EKG. Tuh, kayak kalian kalau misalnya lihat yang ngukur kayak gini-gini nih di rumah sakit itu, yaitu EEG, itu pengukuran EEG. Nah, di sini kalian bisa, ya, kenapa? Saya mau nanya Kak. Ya, Kan kalau misalnya otot jantung itu kan dia tanpa kan signal dari nervous dia bisa mhm, berdetak, dia bisa ini. Nah, mhm. terus gimana parasimpatetik dan simpatetik itu bisa mempengaruhi otot di jantung, Kak? Nah, kalau mereka itu bisa mempengaruhi melalui kayak apa ya? Mereka tuh bisa mempengaruhi detak jantung itu bakal jadi lebih cepat atau lebih lambat itu melalui eh apa namanya? Saraf-saraf yang juga innervate atau kayak berhubungan sama si sel-sel pacemaker ini gitu. Kayak misalnya kalau sistem saraf parasimpatetik itu dia bisa mempengaruhi lewat saraf vagus yang dia juga terhubung ke sinoatrial node itu tadi. Jadi dia kayak gimana ya, sistem parasimpatetik sama simpatetik itu nggak nentuin jantung kita tuh bener-bener apa gimana ya, mereka nggak nentuin kapan jantung kita bisa berdetak dan kapan enggaknya, tapi mereka bisa mempengaruhi gitu. Kayak mereka ikut mempengaruhi aja. Kayak misalnya kayak kalian tahu kan sistem parasimpatetik tuh memperlambat detak jantung dan juga simpatetik itu sebaliknya. Kayak gitu kira-kira. Bisa dimengerti nggak ya? Berarti kalau misalnya ada pernyataan yang bilang eh, jantung sama sekali tidak dipengaruhi oleh eh, ini apa namanya syaraf gitu. Berarti jelas salah ya. Salah. Karena mereka tetap Oke. bisa mempengaruhi. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Ya, berarti aku lanjut ya kalau gitu. Nah, tadi kita udah bahas SA node atau pacemaker atau yang dia nentuin pace di cardiac cycle kita. Nah, tapi komponen electrical dari sistem kardiovaskular kita itu nggak cuma SA node itu tadi, karena masih ada juga bagian-bagian kayak AV node atau bundle branches dan juga Purkinje fibers. Nah, SA node ini dia pacemaker, dia letaknya di sini, sinoatrial node kan. Seperti misalnya seperti namanya itu tadi atrial, berarti jelas-jelas dia letaknya dekat sama atria kan. Tuh. Nah, nanti dia bakal nge-generate apa namanya kayak electrical signal gitu, dan itu bakal diterusin ke AV node. Nah, di sini juga kalian bisa lihat di bagian bawah itu ada pembacaan ECG atau elektrokardiograf yang eh, apa ya sejalan sama electrical conductivity-nya ini. Jadi begitu terus A node itu mulai sinyal-sinyal electrical signalnya itu di ECG itu bakal kelihatan kayak gelombang kecil gitu. Ini yang kita sebut dengan P wave. Nah, terus berikutnya sinyal ini kan bakal diterusin ke AV node. Dan di sini tuh bakal ada kayak delay gitu, ada kayak apa ya, garis yang lurus gitu di sini. Nah, berikutnya electrical signal itu bakal diterusin ke bundle branches atau bisa biasa juga kita sebut dengan bundles of Lewis di bagian tengah sini. Nah, ini juga diterusin ke bagian apex dari jantung atau bagian bawah dari jantung. Tuh. Dari sini kalian bisa lihat
begitu dia nerusin kayak electrical signalnya itu bundles of Higgs, itu kita bisa lihat kayak di ECG tuh pembacaannya agak turun gitu. Nah, terus berikutnya, electrical signal itu bakal diterusin ke Purkinje fibers supaya nanti electrical signal ini bisa mempengaruhi sel-sel otot di jantung dan apa ya, jantung kita bisa memompa darah ke seluruh tubuh. Dan di sini kalian bisa lihat kayak ada gelombang yang naik gitu kan. Nah, keseluruhan apa ya, bukan gelombang sih ini, kayak keseluruhan spike ini itu kita sebut dengan QRS complex. Dan ini gelombang yang satu lagi ini, meskipun kita ngebahas di sini, itu terjadi atau kayak bisa muncul di graf ECG kita, begitu nanti bagian-bagian fiber di sini itu mengalami repolarization, atau kayak dia kembali lagi gitu kan ke baseline value si apa membrane potentialnya. Dan ini kita sebut dengan T wave. Ya, seperti yang tadi kayak udah kelihatan di gambarnya dan udah aku bilang juga, impulses dari sinoatrial node itu nanti bakal travel atau bakal bergerak ke atrioventricular node. Nah, di AV node, impuls ini perlu kalian ketahui, itu mereka delay dulu. Jadi mereka kayak diam dulu di situ sebelum nanti lanjut ke bundles of Higgs dan juga ke Purkinje fibers supaya buat kontraksi dari bilik. Kenapa dia diam dulu di AV node? Karena di sini tuh mereka mau memastikan kalau atria tuh udah selesai kontraksi gitu supaya kayak kontraksi tuh enggak jadi kontraksi kan tadi terjadi satu-satu kan, atrial systole sama ventricular systole itu enggak terjadi berbarengan kan, jadi ini tuh karena si delay ini jadi eh, mereka tuh mastiin sinyal tuh udah tersebar dengan baik ke seluruh atria, sudah beres kontraksi, baru nanti dia ngelanjutin sinyalnya ke bundles of His dan ke Purkinje fibers. Baru nanti eh, bilik itu mengalami kontraksi atau systole phase itu tadi. Tuh. Nah, ini yang tadi juga sempat aku jelasin. Jadi pacemaker cells itu regulated atau kayak dipengaruhi juga sama eh, saraf simpatetik dan saraf parasimpatetik. Dan saraf simpatetik itu dia berperan buat menaikkan kecepatan dari pacemaker atau kayak outputnya itu jadi detak jantungnya lebih cepat. Dan sistem parasimpatetik itu sebaliknya, dia memperlambat. Tuh. Dan pacemaker cells itu juga dipengaruhi sama hormon, sama suhu, dan berbagai faktor lain. Oke, sekarang kita masuk ke konsep berikutnya, yaitu tentang pembuluh darah. Tuh. Nah, jadi setiap pembuluh darah itu bagian tengahnya itu kita sebut dengan central lumen atau lumen gitu. Terus juga semua pembuluh darah itu punya eh, lapisan yang namanya endotelium. Jadi mereka itu pada dasarnya jaringan epitel, tapi kayak di bagian dalam pembuluh darah. Tuh. Dan endotelium itu berfungsi untuk meminimalisir resistance atau meminimalisir apa ya? Ya resistance lah ya, aku gak tahu istilahnya apa kalau bahasa Indonesia yang benar. Tapi minimalisir resistance supaya kanan yang ada di pembuluh darah itu bisa cukup buat apa namanya, memompa darah ke seluruh tubuh itu. Karena darah itu pengalir di pembuluh darah itu dipengaruhi sama pressure, sama tekanan. Kalian bisa lihat di sini perbedaan antara arteri dan juga vena. Bisa dilihat di sini kalau di arteri itu lapisan connective tissue atau lapisan jaringan ikat itu tebal, dan juga di sini jaringan smooth muscle ya atau otot polos itu juga tebal. Endoteliumnya juga nggak sih, endoteliumnya sama ya, satu lapis, tapi apa namanya, kalian bisa lihat sendiri perbedaannya antara vena dan juga arteri, di mana arteri ini kelihatan kalau dia tuh kayak apa ya, resistance-nya tuh tinggi gitu loh, kayak dia tuh kelihatannya kaku karena memang eh, dia pressure di dalam lumen arteri itu lebih gede dibanding pressure di dalam vena. Kalian bisa ibaratin kalau arteri itu kayak apa ya? Kayak pipa yang kaku gitu loh. Atau kayak apa ya? Selang gitu yang kaku luarnya. Kalau vena itu dia lebih kayak balon gitu misalnya. Jadi lebih fleksibel. Jadi kalau kalian isi air tuh dia bisa lebih gampang mengembang dan juga kayak menyesuaikan diameternya. Itu kira-kira.
Di sini juga kalian bisa lihat ada yang namanya arteriol atau percabangan dari arteri, dan juga venule. Dan juga di sini di tengah tuh kapiler atau capillary beds, di mana kayak bakal terjadi pertukaran antara nutrients di jaringan-jaringan tubuh kita. Tuh, ini gambar lebih detailnya aja tadi. Nah, jadi capillaries itu dinding apa kayak dinding pembuluhnya itu tipis banget. Jadi lapisan endotelium sama basa laminanya itu benar-benar tipis banget, dan bahkan endoteliumnya itu nggak salah cuma ada satu lapis buat memfasilitasi exchange dari nutrients. Gitu. Karena kalau tebal kayak artery dan vena tadi susah dong untuk nutrients dan juga apa misalnya zat-zat tuh untuk bisa jadi pertukaran gitu. Tadi kayak yang tadi kita lihat di gambar tadi, arteries dan veins itu punya lapisan endotelium, smooth muscle, dan juga jaringan ikat. Tadi juga punya dinding yang lebih tebal dibanding vena buat, kayak tadi aku bilang, menghasilkan tekanan yang lebih tinggi gitu, untuk bisa memompa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Di vena yang dindingnya lebih tipis, darah tuh bakal mengalir kembali ke jantung. Karena tadi, apa namanya, selain karena pressure gradients itu juga, karena eh, tadi lapisan otot polosnya lebih tipis juga. Tuh. Nah, sekarang kita bakal ngebahas lebih dalam lagi soal tekanan darah dan aliran darah. Dan eh, perlu kalian ketahui kalau tekanan darah dan aliran darah itu juga dipengaruhi sama prinsip-prinsip fisika. Jadi kayak ya, physical laws governing movement of fluids through pipes affect blood flow and blood pressure. Tuh. Darah itu mengalir paling lambat di pembuluh darah kapiler karena apa namanya, total cross sectional area atau total luasnya itu gede banget, dan juga resistensinya itu tinggi banget. Tuh, jadi dia mengalir paling lambat di kapiler. Dan ini tuh sebenarnya bukan tanpa alasan juga, karena di kapileris itu kita bakal perlu aliran darah yang lambat supaya kita bisa bertukar kayak nutrients dan material lainnya juga dengan lebih apa ya, lebih efektif gitu, lebih dengan lebih baik lah. Kan kalau kapiler kan kayak apa ya, kalau misalnya kita potong gitu capillary beds sini kan kayak kecil-kecil tapi banyak gitu kan, dan ini total luas itu bakal jadi gede banget, makanya aliran itu bakal lebih lambat. Dan eh, biar lebih jelas aja, kan pembuluh darah itu kira-kira kayak gini kan. Nah, kayak sesuai prinsip fisika, eh, cairan atau darah di pipa itu bakal mengalir dari daerah yang lebih tinggi tekanannya ke daerah yang lebih kecil atau lebih rendah tekanannya. Nah, di pembuluh darah itu tekanan di satu sisi, kayak di sisi arteri itu, dia lebih tinggi, dan berangsur-angsur dia bakal jadi makin rendah di daerah di sisi vena. Kayak karena tadi kan kayak kita bisa lihat juga lapisan endoteliumnya segala macam tuh lebih tipis kan. Kayak tadi aku bilang juga lebih fleksibel dia tuh. Dan itu bikin darah tuh bisa mengalir lewat pembuluh darah. Nah, ini kayak ada grafik yang bisa memperjelas yang tadi aku bilang. Sorry, ini aku Kak, baru. saya pernah Kenapa? ngeliat grafik ini kan. Jadi Hmm? saya bingung Kak sama grafik ini. Jadi Oh. Hmm? kan arteriol itu kan punya diameter yang kecil kan. Mhm. Berarti harusnya kan pressure-nya itu besar. Tapi kenapa Mhm. di sini arteriol itu pressure-nya kayak malah lebih di bawah daripada arteri yang diameter lebih besar. Hmm. Jadi kalau misalnya jadi kalau misalnya arteriol itu mungkin emang dia diameternya lebih kecil kan, tapi total resistance yang dihasilin sama lapisan endotelium, jaringan ikat, dan juga jaringan otot polos itu lebih kecil. Jadi biar dia diameternya kecil, tapi kanan dari luar apa ya, dari luar pembuluh darah itu dari luar pembuluh darah itu lebih kecil dibanding sama arteri yang tadi lapisan otot polosnya, lapisan endoteliumnya, dan jaringan ikatnya itu lebih tebal. Jadi kayak misalnya ini kan, terus diameternya kecil. Nah, mungkin kayak ini gitu. Mungkin kalau di arteriol tuh kayak kita bisa lihat jaringan apa diameternya itu lebih kecil. Cuma tekanan yang dihasilin dari luar, dari apa ya, komposisi endotelium
otot polos dan juga jaringan ikatnya itu lebih kecil. Jadinya resistensi juga nggak sebesar yang ada di arteri, dan sehingga tekanan yang bisa diukur di sini tuh dia lebih kecil dibanding arteri itu jadinya totalnya. Dan juga dia udah apa ya, dia juga udah nggak seterpengaruh arteri, nggak seterpengaruh systolic pressure kayak arteri itu. Sini kan dia dipengaruhi sama systolic pressure dan juga diastolic pressure. Oke nggak? Atau masih ada yang bingung? Oke. Sorry, aku baru baca chatnya. Kak, di bagian endotelium vena itu kan ada kayak katup. Itu fungsinya buat mertahanin aliran darah tetap searah kah? Iya, betul banget. Jadi, karena tadi kan vena itu dia lebih fleksibel kan. Jadi kayak resistensinya juga lebih kecil. Jadi, eh darah tuh bisa aja kan sebenarnya. Dia kan karena, apa ya, karena dia tuh nggak seneken itu ke aliran darah di dalam. Jadi dia bisa aja kan sebenarnya darah tuh kayak mengalir lagi ke belakang gitu misalnya. Nah, karena itu di vena itu ada katup-katup yang mencegah hal ini buat terjadi. Tuh. Jadi benar banget itu buat mencegah aliran darah kembali lagi kayak ke tempat sebelumnya atau backflow. Oke, jadi bisa dilihat di sini kalau total cross section areanya di kapler itu gede banget, dan juga sehingga kecepatan aliran darahnya juga jadi kecil banget. Dan di sini kalian bisa lihat juga pressure gradient atau kayak apa ya, perubahan kanan dari aorta sampai ke vena cava, sampai nanti balik lagi ke jantung untuk dipompa lagi darah. Nah, darah itu mengalir kayak tadi aku bilang juga, dia mengalir dari daerah yang tekanannya tinggi ke daerah-daerah yang tekanannya lebih rendah. Tekanan darah itu sendiri tuh kanan yang diexert atau dihasilin sama darah, apa ya, against, kayak melawan dinding dari pembuluh darah itu sendiri. Di pembuluh-pembuluh yang lebih rigid, lebih kaku, kayak misalnya arteri, blood pressure itu lebih bisa dipertahankan gitu. Dan di pembuluh-pembuluh darah yang gak serigid arteri, kayak misalnya tadi daerah vena dan pembuluh darah balik ke jantung, pokoknya itu pembuluh darah tuh bisa lebih gampang di deform atau lebih, dia tuh kayak lebih fleksibel gitu. Makanya tekanannya pun jadi berkurang. Ini systolic pressure itu jadi tekanan di arteri pas ventricular systole terjadi. Dan dia tuh tekanan paling tinggi di arteri gitu. Karena ya kalau dilogikain aja kan itu pas bilik tuh lagi pompa darah ke seluruh tubuh kan. Jadi pastinya butuh tekanan yang gede banget. Nah, kalau diastolic pressure itu sebaliknya. Itu tekanan di arteri pas diastol lagi terjadi. Dan ini tuh tentunya lebih rendah daripada systolic pressure. Karena kan ini terjadi pas jantung lagi relax, lagi ngisi gitu. Pulse itu rhythmic bulging dari dinding arteri dalam setiap detak jantung. Jadi kayak yang bisa kalian ukur di nadi gitu. Itu pulse. Kanan darah itu ditentuin sama cardiac output dan juga peripheral resistance. Peripheral resistance itu tadi resistance dari yang dihasilin sama dinding pembuluh darah karena misalnya arterial lagi constriction gitu. Lagi kontraksi gitu. Jadi ya, vasoconstriction itu kontraksi dari lapisan otot polos di dinding arteriol. Dan dia menaikkan tekanan darah. Karena kan jadi makin gede dong tekanan yang dihasilin dari darah melawan dinding-dinding pembuluh darah itu tadi. Dan vasodilation itu sebaliknya, itu relaxation dari otot-otot polos di arteriol. Dan dia menyebabkan tekanan darah untuk turun. Karena tadi kan jadinya nggak setinggi itu kan, resistance yang dihasilin dinding pembuluh darah. Vasoconstriction sama vasodilation itu sama-sama diperluin buat mempertahankan aliran darah yang cukup ke seluruh. Nah, nitric oxide itu major inducer of vasodilation. Dia itu salah satu penyebab vasodilation yang paling sering ditemukan di tubuh kita. Tuh. Dan sebaliknya, endothelin itu peptide atau peptida yang sering banget menyebabkan vasoconstriction di tubuh kita. Tekanan darah itu biasanya diukur di arteri,
di lengan dan ya di posisi tertentu lah pokoknya. Dan tekanan darah normal itu sekitar 120 mm merkuri untuk sistol dan 70 mm merkuri diastol. Nah, ini cara ukur tekanan darah. Jadi pas apa namanya kita kayak nge-wrap apa ya kayak ngebalut lengan kita sama tahu kan kalau misalnya lagi ukur tekanan darah tuh ada yang ngebalut lengan kita gitu kan. Nah, itu tuh fungsinya buat nutup arteri kita. Jadi kayak menghentikan aliran darah di arteri kita sementara. Nah, itu tuh kita bakal bentar. Kayak jadi pas kita lagi ukur tekanan darah itu juga kita sambil merhatiin suara-suara yang dihasilin dari pembuluh apa aliran darah di pembuluh darah kita. Nah, begitu eh, kita udah menghentikan aliran darah di arteri kita, itu nanti berangsur-angsur kan biasanya si apa sih yang buat ngebalut lengan kita tuh kayak dilonggarin gitu kan. Nah, itu tuh buat ngebiarin aliran darah di arteri kita tuh jalan lagi. Dan di situ kita bisa denger suara-suara yang cukup khas gitu. Nah, suara-suara ini tuh dihasilin dari darah yang kayak lagi berusaha banget, lagi struggle banget buat mengalir lewat pembuluh darah yang menyempit ini karena kita tadi balut. Nah, itu nanti bakal dan suara-suara ini tuh bakal ada terus sampai pembuluh darah tuh udah cukup lebar buat darah tuh mengalir tanpa harus struggle itu tadi. Nah, di satu titik suara-suara yang kita dengerin pakai stetoskop ini tuh bakal berhenti. Dan disitulah kita nentuin tekanan darah diastol. Gitu. Pas kita pertama kayak menghentikan aliran darah itu, kita eh, kayak nge-measure itu sebagai apa sebagai tekanan darah sistol. Ya, kalau misalnya kita pingsan itu biasanya terjadi karena kepala kita itu kekurangan aliran darah. Hewan-hewan dengan leher yang lebih panjang itu biasanya butuh systolic pressure yang lebih tinggi karena mereka juga pas pompa darah ke daerah kepala itu butuh ngelawan gravitasi juga selain karena emang tekanan darah yang dihasilkan di tubuh kita gitu. Terus ya darah itu melewati hembuluh vena dengan smooth muscle contraction, skeletal muscle contraction, dan juga ekspansi vena cava dengan kayak kita tarik napas gitu. Nah, ini yang tadi kayak ditanyain sama Shiva ya, tuh di pembuluh darah vena tuh emang bener ada katup yang mencegah aliran darah tuh kayak balik lagi ke belakang atau backflow. Kayak gini. Darah tuh mengalir lewat vena, terus oh ya, ini pada dasarnya itu ini tuh tadi poin yang kedua. Kalau aliran darah itu dipengaruhi sama kayak skeletal muscle dan juga eh, otot-otot lainnya. Jadi kalau misalnya skeletal muscle atau otot lurik itu lagi kontraksi, jadinya kan itu neken ke pembuluh darah dan itu bakal mengurangi aliran darah lewat pembuluh darah tersebut. Dan sebaliknya kalau lagi relaksasi, aliran darahnya juga bakal apa ya lebih banyak gitu melalui pembuluh darah itu. Nah, darah itu mengalir cuma di 5-10% kapilari di tubuh at a time, kayak satu waktu gitu. There in major organs are usually filled to capacity. Biasanya pembuluh darah kapiler di organ-organ yang butuh banyak aliran darah, kayak misalnya apa ya hati gitu, itu biasanya filled to capacity atau benar-benar dipenuhi gitu aliran darah itu sebanyak-banyaknya karena memang diperlukan banyak nutriens kan untuk mengalir ke organ-organ tersebut. Tapi blood supply atau suplai darah ke organ-organ juga bisa bervariasi sesuai dengan kebutuhan. Nah, mekanisme regulasi dari distribusi darah di capillary beds itu ada dua, yaitu contraction dari smooth muscle layer atau kontraksi dari lapisan otot polos di pembuluh darah. Kayak tadi apa sih? eh, apa ya? Memperbesar atau memperkecil value dari tekanan darah dan juga ada sphincters atau otot-otot yang bisa melebar dan menyempit sesuai dengan kebutuhan metabolik kita. Capillary sphincters. Terus juga aliran darah tuh regulated atau juga dipengaruhi sama sistem saraf, hormon, dan juga faktor-faktor chemical, faktor-faktor kimia lain di tubuh kita. Nah, ini tadi sphincter yang dimaksud. Jadi, kalian bisa lihat kan di sini tuh ada kayak apa ya?
ya daerah-daerah yang dia tuh bisa kontraksi atau dia bisa mengecil dan juga dia bisa melebar sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan metabolik di organ-organ kita. Kalau misalnya eh, organ kita lagi butuh banyak banget aliran darah, kayak misalnya kita lagi olahraga, terus otot-otot di kaki, misalnya kita lagi lari pagi nih, otot-otot kaki kita otomatis butuh lebih banyak oksigen dong, butuh lebih banyak nutrients dong. Nah, selagi kayak gini, sphincter itu bakal relaksasi dan dia bakal dan itu bakal bikin aliran darah tuh bisa lewat lebih gampang ke kapilari gitu. Nah, sebaliknya kalau misalnya organ-organ atau jaringan-jaringan tubuh tertentu tuh lagi nggak butuh-butuh banget eh, nutrients atau suplai oksigen, sphincter ini tuh bakal kontraksi atau bakal menyempit. Jadi darahnya juga nggak banyak lewat ke capillaries. Dia kayak ya lewat sini aja. Nah, daerah ini itu namanya metatarsial. Nah, aliran darah juga bisa mengalami kayak pertukaran zat-zat dari luar pembuluh darah melalui lapisan-lapisan endotelial yang tipis dari kapilari. Ingat kan kalau tadi pembuluh darah kapiler tuh lapisan endoteliumnya tuh tipis banget. Nah, itu tuh bisa juga memfasilitasi pertukaran nutrien dari eh, daerah-daerah di luar pembuluh darah gitu. Nah, terus juga kalian perlu tahu kalau pertukaran nutrients dan zat-zat dari pembuluh darah keluar ini tuh dipengaruhi sama dua jenis tekanan, yaitu blood pressure atau tekanan darah, yaitu tekanan ya dari aliran darah itu sendiri, dan juga osmotic pressure. Osmotic pressure itu tekanan yang dihasilkan dari eh, kandungan-kandungan protein di dalam darah. Karena kan apa dalam aliran darah tuh kayak kadang-kadang ada protein-protein yang terutama namanya albumin. Nah, itu tuh dia juga bisa menghasilkan pressure yang mempengaruhi paran nutrients itu sendiri. Gitu. Nah, protein-protein ini juga kayak dia tuh tahan di dalam pembuluh darah karena dia terlalu besar. Jadi dia nggak bisa freely bertukar keluar gitu kan. Nah, karena itu dia bisa menghasilkan osmotic pressure ini tadi karena dia ketahan terus di dalam pembuluh darah. Gitu. Nah, blood pressure ini atau hydrostatic pressure disebut juga dia itu ngarahnya kalau kalau nilainya positif itu dia keluar dari pembuluh darah. Arahnya. Kalau osmotic pressure itu dia cenderung ke dalam atau dia kayak menahan cairan di dalam pembuluh darah. Nah, ini lebih jelasnya. Ini kalian bisa lihat kalau di sini pembuluh darah itu kan tadi kayak tadi aku bilang pressure itu kan makin berkurang kan dari sisi arteri ke sisi vena. Nah, di sini tuh kalian bisa lihat di sini. Apa tekanan darah tuh makin kecil kan, makin ke ujung tuh makin kecil gitu. Makanya juga drive untuk cairan keluar dari pembuluh darah itu makin ke arah vena itu makin kecil. Sebaliknya tuh osmotic pressure. Osmotic pressure kan karena dia proteinnya di dalam-dalam aja gitu. Dia nggak berubah-berubah kuantitinya sepanjang pembuluh darah. Jadi dia juga besarnya tuh konstan gitu. Nah, ini juga yang memfasilitasi pertukaran nutrients atau zat-zat dari dalam kapilari ke luar, ke interstitial fluid. Tuh, ingat kan tadi kita di awal-awal bilang kalau apa namanya sistem peredaran darah tertutup tuh eh, peredaran darah sama interstitial fluid itu kepisah. Nah, ini dia interstitial fluid yang tadi dimaksud. Gitu. Oh ya, dan juga pressure gradients atau perbedaan tekanan ini itu juga memfasilitasi buat nutrients itu lebih banyak dikeluarin dari pembuluh darah di sisi arterial karena dia kan darah tuh jadi kayak akan nutrisi kan dari darah yang apa yang mengalir lewat arteri ke sisi vena yang udah nggak begitu banyak nutrientsnya jadi dia juga nggak sebanyak itu gitu keluar dari pembuluh darah. Nah, sistem limfatik itu, nah ya, jadi kan tadi kita udah bertukar nutriens dan zat-zat lain kan dari pembuluh darah. Nah, itu tuh kemana sebenarnya? Itu tuh diambil lagi sama lymphatic system atau sistem limfatik. Tuh.
Nah, cairannya sendiri namanya lymph. Ini cairan interstitial yang tadi kayak tempat zat-zat tadi dikeluarin dari pembuluh darah, diambil sama si cairan lymph ini. Dia bakal masuk lagi ke circulation di venous end of capillary atau di ujung bagian yang lebih ke arah vena dari capillary bed, dan juga secara nggak langsung lewat lymphatic system. Lymphatic system itu dia drains into pembuluh darah vena di daerah leher. Dan di pembuluh limfatik itu juga ada katup-katup kayak tadi di pembuluh darah vena untuk mencegah backflow atau aliran darah kembali lagi ke belakang. Lymph node itu organ yang ngefilter cairan lymph tadi, cairan limfatik, dan dia penting banget, dia berperan penting banget di sistem imun. Nah, kalau misalnya, apa namanya, kalau misalnya terjadi sesuatu dengan sistem limfatik ini yang nggak seharusnya, itu bisa juga terjadi edema. Edema tuh kayak, apa ya, kalau misalnya kalian kadang-kadang lihat di penyakit-penyakit tertentu tuh bisa terjadi pembengkakan gitu, kayak penyakit kaki gajah di kaki gitu kan. Itu tuh pembengkakan karena terjadi edema. Nah, edema itu karena si cairan ini keluar dari pembuluh darah, terus dia nggak diambil lagi sama sistem limfatik. Jadi cairannya keluar ke sistem interstitial, ke interstitial fluid, terus dia terakumulasi di situ. Karena dia nggak diambil lagi sama sistem limfatik. Penyebabnya apa? Kalau misalnya di penyakit kaki gajah sendiri tuh, di pembuluh limfatiknya tuh dia kayak di blok gitu, dihalangi sama cacing filariasis. Dan banyak lagi sih sebenarnya contoh-contoh penyakit-penyakit yang juga salah satu gejalanya tuh ada EDS. Gitu. Gitu. Karena sekarang udah jam 10 ya, udah 1 jam. Kan aku total ngajarnya 2 jam. Nah, sekarang mungkin kita istirahat dulu aja ya, biar nggak pada capek dan nggak pada bosan. Kita istirahat 10 menit deh. Oke, oke. 10 menit lagi kita lanjut. Share screen lagi. Mana dia? Nah, sebelum kita pindah ke pindah ngebahas komponen darah, aku baru ingat juga tadi Maharda nanyain soal, minta aku jelasin lebih detail soal Starling Forces, karena ada pertanyaan di OSK yang kayak gitu. Nah, aku baru sadar juga kalau kayaknya tadi aku udah ngebahas, tapi aku malah nggak nyebutin istilah atau namanya sama sekali, si Starling Forces ini. Nah, jadi Starling Forces itu pada dasarnya kayak eh, total atau net tekanan yang ada di pembuluh darah, terutama di pembuluh darah kapiler, yang dia tuh dipengaruhi sama tekanan keluar dari pembuluh darah dan tekanan yang cenderung mempertahankan cairan di dalam pembuluh darah. Nah, starting force itu dipengaruhi sama dua komponen, yaitu tekanan darah atau hydrostatic force sama tekanan osmotik atau osmotic pressure, osmotic force. Nah, osmotic pressure ini dihasilkan sama protein-protein yang ada di dalam pembuluh darah, yang mereka sifatnya cenderung mempertahankan cairan di dalam pembuluh darah, kayak yang dilihat di panah ini. Sedangkan blood pressure atau hydrostatic pressure itu cenderung mendorong cairan keluar dari pembuluh darah. Nah, blood pressure atau hydrostatic pressure ini, kayak yang tadi kita udah lihat di grafik yang kita tadi sempat bahas soal kayak tekanan di sistem peredaran darah, itu dia makin gede di sisi arterial atau arterial end of the capillary dan berangsur-angsur mengecil semakin kita ke sisi vena dari pembuluh darah atau aliran darah kita gitu. Nah,
eh, total Starling force itu kita bisa ngukur dengan mengurangi eh, hydrostatic force yang dihasilin sama pembuluh darah dan juga hydrostatic force yang dihasilin sama interstitial fluid, karena interstitial fluid juga punya yang namanya tekanan hidrostatik, dan juga sifatnya juga kurang lebih sama sama hydrostatic force dari pembuluh darah. Jadi mereka juga mengarah apa ya, kayak keluar dari interstitial fluid gitu. Nah, kita bisa mengukur Starling forces itu dengan mengurangi eh tekanan hidrostatik yang dihasilkan sama pembuluh darah yang arah keluar dari pembuluh darah ini, dan juga dikurangi sama tekanan hidrostatik yang dihasilkan sama interstitial fluid yang masuk. Kenapa dikurangi? Karena mereka kan berlawanan. Jadi kita harus ngitung kayak map tekanan hidrostatik. Nah, kita juga harus ingat kalau ada osmotic pressure atau tekanan osmotik. Nah, dia juga dihasilin sama pembuluh darah dan juga interstitial fluid itu sendiri. Gitu. Osmotic pressure biasanya lambangnya. Atau kita juga bisa kayak nge-simplify ini jadi pokoknya tekanan hidrostatik dikurangi sama tekanan osmotik gitu. Ini Starling force. Osmotic pressure itu sekali lagi yang dihasilin sama protein-protein di dalam pembuluh darah yang sifatnya cenderung mempertahankan cairan di dalam pembuluh darah, atau kalau misalnya di interstitial fluid dia cenderung mempertahankan cairan di interstitial fluid itu, dan tekanan hidrostatik atau tekanan darah blood pressure itu sebaliknya, dia cenderung mendorong cairan keluar dari pembuluh darah gitu. Nah, kalau tekanan osmotik itu sifatnya konstan sepanjang pembuluh darah, karena ya kayak tadi aku bilang, kandungan protein di dalam pembuluh darah itu ya segitu-segitu aja, karena dia terlalu besar untuk bisa eh, jalan-jalan keluar dari pembuluh darah itu. Sedangkan blood pressure atau tekanan darah itu dia berangsur-angsur mengecil dari sisi arterial ke sisi venule. Makanya seperti yang bisa kalian lihat di sini, makin lama selisihnya makin kecil kan. Tuh. Dan eh, apa ya, besarnya hydrostatic force ini juga mendorong lebih banyak cairan yang keluar dari pembuluh darah di sisi arterial ketimbang sisi venous, kayak bisa kalian lihat di sini gitu. Dan ini juga yang memfasilitasi pertukaran cairan dan nutrisi keluar dari pembuluh darah ke interstitial fluid. Dan lebih lanjutnya lagi juga, cairan yang keluar ke interstitial fluid itu bakal diambil lagi sama sistem limfatik untuk mencegah accumulation, mencegah akumulasi di luar dan terjadinya edem gitu. Kita lanjut dulu ke sekarang komponen dari sistem peredaran darah itu sendiri, komponen darahnya. Di sistem peredaran darah terbuka, cairan yang dipompa tuh kayak dia kontak langsung kan dengan sel-sel yang ada di luar pembuluh darah, kayak yang tadi kita lihat di diagram itu. Nah, kalau misalnya di sistem peredaran darah yang tertutup, kayak misalnya di vertebrata kayak kita, itu di dalam pembuluh darah tuh mengalir darah. Dia termasuk jaringan ikat. Nah, darah tuh ada beberapa jenis sel. Dan eh, sel-sel ini tuh ada di dalam kayak disuspend atau apa ya, kayak bercampur gitu di dalam eh, cairan yang kita sebut dengan plasma. Nah, tapi elemen seluler itu sendiri tuh kira-kira dia tuh apa ya, 45% dari total komposisi darah, dari total volume darah kita. Nah, kalian bisa lihat di sini komponen-komponen dari darah. Ini ada plasma, dia 55%, dan dia tuh ada air, ada ion, dan juga ada plasma protein. Nah, plasma protein ini salah satunya albumin. Ini yang menghasilkan osmotic pressure itu tadi, yang tadi kita bahas di apa ya, kayak tentang Starling forces dan tekanan-tekanan itu tadi. Tuh. Juga ada protein kayak fibrinogen yang memfasilitasi pengumpulan darah, dan juga imunoglobulin atau antibodi yang berperan dalam sistem imun kita. Terus juga plasma ini tuh dia eh, yang berperan ngebawa nutrisi dan juga waste products atau kayak sisa-sisa metabolisme kita, dan juga hormon dan gas.
Nah, kalau komponen selnya sendiri yang 45% itu tadi ada sel darah putih yang disebut juga leukosit dan ada komponen-komponen basofil, limfosit, eosinofil, neutrofil, dan monosit. Juga ada keping darah dan tentunya sel darah merah atau eritrosit. Nah, plasma itu sekitar 90%-nya terdiri dari air. Dan di antara komponen-komponen yang larut di dalamnya itu ada inorganic salt dalam bentuk ion dan juga kadang-kadang kita sebut sebagai elektrolit. Terus juga zat-zat terlarut lain di dalam plasma yang penting itu juga plasma protein kayak tadi albumin dan fibrinogen dan imunoglobulin yang dia juga mempengaruhi pH dari darah kita dan juga tekanan osmotik. Oh, sama ini juga kekentalan darah kita. Terus ya plasma protein jadi tadi juga banyak banget perannya. Lipid transport, terus juga berperan di sistem imun dan pengumpulan darah kayak tadi fibrinogen. Sini, ya ini pembahasan lebih lanjut soal komponennya sih. Dia ada sel darah merah atau eritrosit yang dia berperan membawa oksigen, dan ada sel darah putih atau leukosit yang berperan juga dalam sistem imun, kayak tadi imunoglobulin. Bareng-bareng sama imunoglobulin. Dan juga terakhir ada keping darah atau platelet. Nah, eh, disebutin di sini kalau platelet itu fragmen dari sel yang berperan dalam pengumpulan darah. Kenapa dia disebut fragmen dari sel? Atau kayak kita sebut juga kan platelet itu keping darah. Karena platelet ini tuh sebenarnya keping-keping dari sel besar namanya megakariosit. Megakariosit. Nah, sel ini tuh sel yang DNA-nya udah banyak, tapi dia belum membelah, dia belum mengalami cytokinesis. Jadi sel-sel ini tuh kayak dia pecah gitu jadi keping-kepingan kecil, dan inilah yang kita sebut dengan platelet atau trombosit. Oke, jadi pertama ada sel darah merah. Sel darah merah kita sebut juga dengan nama eritrosit dan dia itu komponen sel darah yang paling banyak dari 45% sel darah itu. Terus dia punya hemoglobin. Hemoglobin itu kandungan yang dia di dalamnya juga mengandung zat besi dan dia berperan membawa oksigen. Satu molekul hemoglobin itu bisa mengikat sekitar 4 molekul oksigen. Nah, di mamalia, eritrosit ini sendiri tuh nggak punya nukleus. Dan dia nggak punya mitokondria juga. Untuk. Dan ini penting sebenarnya, dia nggak punya nukleus itu untuk mencegah pembelahan sel yang terlalu banyak. Karena dia jadi nggak punya DNA, nggak bisa direplikasi. Jadi ya udah segitu-segitu aja dan produksinya juga nggak dari replikasi DNA itu. Terus sickle cell disease. Sickle cell disease itu penyakit anemia sel sabit ya, yang disebabkan sama bentuk hemoglobin yang dia itu membentuk agregat gitu. Dan makanya si sel darah merahnya juga bentuknya jadi kayak bulan sabit gitu. Terus ya sel-sel itu bisa mengalami hemolisis atau pecah gitu, dan juga dia bisa eh, menghalangi peredaran darah. Dan dia juga mempengaruhi transport oksigen karena bentuknya yang karena hemoglobinnya nggak normal dan juga bentuknya yang eh, kayak bulan sabit ini. Oke, komponen kedua ada leukosit atau sel darah putih. Nah, ada 5 jenis utama dari sel darah putih, yaitu ada monosit, neutrofil, basofil, eosinofil, dan limfosit, masing-masing dengan perannya masing-masing. Nah, mereka berperan dalam sistem imun, dan salah satunya adalah dengan cara fagositosis. Fagositosis bakteria atau juga zat-zat sisa gitu. Dan juga mereka juga bisa berperan dalam sistem imun dengan memproduksi antibodi kayak yang dilakukan sama limfosit. Tuh, dan mereka, oh ya, leukosit itu bisa ditemukan both in and outside the circulatory system. Jadi mereka nggak cuma beredar di dalam pembuluh darah, tapi juga di luar pembuluh darah melalui proses yang namanya diapedesis. Itu proses keluarnya si leukosit ini dari pembuluh darah. Nah, terus tadi komponen terakhir ada platelet atau trombosit yang merupakan fragmen dari sel-sel megakariosit dan mereka berfungsi dalam uh, pengumpalan darah. Oke, berikutnya kita bahas tentang pengumpalan darah atau blood clotting. Jadi
darah itu meskipun dia bentuknya cairan, dia bisa juga menggumpal. Tuh, dan ini tuh melibatkan tadi komponen protein yang ada di dalam plasma yang kita sebut dengan nama fibrinogen. Nah, fibrinogen ini nanti bakal dikonvert atau diubah menjadi fibrin. Dan fibrin ini bakal membantu ngebentuk gumpalan darah atau blood clot. Nah, kalau gumpalan darah ini terbentuk di dalam pembuluh darah, namanya trombus. Dan ini bisa menghalangi peredaran darah dan bisa juga memproduksi konsekuensi-konsekuensi yang berbahaya buat tubuh kita. Banyak apa ya, kayak penyakit-penyakit yang bisa terjadi karena terjadi trombus ini. Nah, di sini kalian bisa lihat proses penggumpalan darah. Jadi kalau misalnya apa namanya, dinding buluh darah kita misalnya atau dinding jaringan kita lah rusak, itu eh collagen fibers ini bakal atau apa namanya, kolagen di dinding pembuluh darah kita itu bakal ngeluarin zat-zat tertentu atau yang kita sebut dengan clotting factors. Nah, clotting factors ini bakal menyebabkan apa ya, kayak enzymatic cascade atau proses-proses tertentu yang nantinya bakal eh, kayak nge-cleave atau mengkonvert atau mengubah protrombin jadi trombin. Nah, trombin ini sendiri dia bakal menstimulasi terjadinya si enzymatic cascade ini. Jadi dia sendiri apa ya, kayak memperbanyak produksi dari dirinya sendiri. Gimana ya? Jadi trombin ini bisa mempengaruhi produksi dari si trombin itu sendiri. Nah, trombin itu berperan dalam mengubah fibrinogen jadi fibrin. Nah, fibrin itu benang-benang yang apa ya, kayak ngegumpal di luar sel darah merah ini. Kayak kalian bisa lihat di sini. Gitu. Dan fibrin ini berperan dalam kayak eh ngebikin si gumpalan darah ini jadi lebih stabil, lebih kokoh gitu. Terus juga clotting factors itu nggak cuma dari collagen fibers, tapi juga dari trombosit sendiri, dari sel-sel yang rusak, dan juga dari plasma darah. Tuh. Oh ya, dan dia juga dipengaruhi sama zat-zat kayak kalsium dan vitamin K. Ya, ini prosesnya lebih detail aja. Oke. Nah, tadi kan aku sempat ngebahas juga kalau sel darah merah itu nggak punya apa namanya, nggak punya nukleus dan sehingga dia nggak bisa melakukan replikasi DNA sendiri kan. Terus gimana dong cara kita memperbanyak sel darah merah? Nah, sel darah merah itu dihasilkan oleh stem cell di tubuh kita. Dan apa namanya, mereka tuh terus-menerus diproduksi sama tubuh kita. Mereka semua tuh ya ini kayak tadi, eritrosit, sel darah merah, leukosit, sel darah putih, dan juga platelet atau keping darah itu semua berkembang dari stem cell yang sama. Dan itu tuh ada di eh, sumsum merah atau red bone marrow dari tulang, terutama di apa namanya, ribs, terus juga di tulang belakang, sternum atau tulang dada, dan juga di daerah pelvis. Nah, apa namanya, yang menstimulasi produksi dari sel darah merah itu hormon yang namanya eritropoietin. Dia diproduksi sama sel-sel di ginjal dan juga dia tuh distimulasi sama eh, kandungan oksigen yang rendah. Jadi ketika kita mengalami yang namanya hipoksia atau kekurangan oksigen, hormon eritropoietin itu bakal meningkat. Dan dia bakal menstimulasi produksi lebih banyak sel darah merah supaya kita juga bisa mengangkut lebih banyak oksigen. Gitu. Nah, ini ya ini tadi dalam bentuk diagram sih. Stem cell, terus nanti dia bisa membentuk lymphoid stem cells, myeloid stem cells, dan ini produk-produk dari masing-masing jenis stem cell. Nah, berikutnya kita bakal bahas penyakit-penyakit yang bisa terjadi di sistem kardiovaskuler. Nah, jadi penyakit kardiovaskuler itu bahaya banget dan dia kayaknya dia penyebab kematian nomor satu apa gitu di USA. Dan ya, apa namanya, penyakit kardiovaskuler itu kita nggak bisa lepasin dia dari peran kolesterol. Baru buka chat, sorry. Kak, kalau misalnya kita pindah ke dataran tinggi yang tekanan parsial oksigennya rendah, tubuh kita bakal produksi
EPO juga atau tidak? Nah, ini pertanyaan bagus banget dan jawabannya iya, bisa juga kita memproduksi lebih banyak EPO. Kalau misalnya kita apa ya kayak indah dan stay di tempat dengan tekanan darah lebih tinggi karena kita bakal mengalami hipoksia atau kekurangan oksigen kan meskipun untuk sementara. Dan untuk sementara kita bakal memproduksi lebih banyak EPO juga dan sehingga lebih banyak sel darah merah. Nah, kolesterol sendiri itu ada berbagai jenis kan. Dan dua di antaranya tuh LDL atau low density lipoprotein dan HDL atau high density lipoprotein. Nah, ini tuh yang biasa kita sebut dengan kolesterol jahat sama kolesterol baik. LDL itu kolesterol jahat dan LDL itu kolesterol jahat dan HDL itu kolesterol baik. Tuh. LDL tuh kenapa disebut dengan kolesterol jahat? Karena dia dia tuh terus-menerus nyebarin kolesterol ke berbagai sel di tubuh kita buat berbagai proses metabolik kayak misalnya membrane production. Sedangkan HDL ini itu sebaliknya dia apa namanya? Dia tuh yang ngebawa lagi kolesterol buat kembali ke hati, ke liver karena liver itu tempat produksi kolesterol. Tuh. Nah, eh, ya sesuai sama istilahnya kolesterol jahat sama kolesterol baik, makin banyak kolesterol jahat atau LDL, resiko kita mengalami penyakit jantung itu lebih gede gitu. Dan juga apa ya penyakit kardiovaskular itu nggak cuma dipengaruhi sama kolesterol tapi juga inflammation atau peradangan. Kak, kalau orang yang tinggal di tempat tinggi pindah ke tempat rendah lalu balik lagi ke tempat tinggi setelah berapa lama, bagaimana Kak? Hmm, ya mungkin sesuai dengan ini ya, kayak sesuai dengan partial pressure atau tekanan parsial oksigennya. Mungkin apalagi untuk kalau misalnya mereka pindah-pindah tempat dan stay ini cukup lama di tempat yang tekanannya berbeda dengan tempat mereka biasanya gitu, mungkin itu bakal menstimulasi produksi lebih banyak eritropoietin ya untuk sementara waktu. Jadi kalau misalnya mereka di tempat lebih tinggi ke tempat lebih rendah, mungkin produksi eritropoietinnya bakal lebih rendah gitu sementara waktu karena tekanan parsial oksigennya lebih tinggi. Terus nanti mereka balik lagi ke tempat lebih tinggi, ke tempat tinggi, nanti mungkin produksi eritropoietin mereka bakal balik lagi ke normal gitu. Jadi mereka beradaptasi juga dengan lingkungan sekitar. Nah, salah satu jenis penyakit sistem kardiovaskuler yaitu aterosklerosis itu disebabkan sama eh, plak yang eh, diproduksi dan nempel di dinding arteri. Tuh, nah ini kalian bisa lihat di sini gambarnya. Nah, eh, kolesterol itu yang LDL itu tadi karena dia mengalir lewat peredaran darah itu kadang-kadang mereka bisa kalau mereka cukup banyak ya di dalam peredaran darah itu mereka kadang-kadang bisa kayak nembus lapisan endotelium terus mereka diem aja gitu di bawah lapisan endotelium mereka terdeposit di situ dan mereka ngebentuk yang tadi disebut dengan plaque. Nah, karena apa namanya mereka ngebentuk si plaque atau si plaque ini terus nanti sel-sel imun dari tubuh kita kayak si macrophage tuh kayak sejenis sel darah putih yang berperan buat fagositosis itu dia bakal eh, apa ya dia bakal bereaksi dan dia bakal masuk ke daerah plaque ini itu untuk ngefagositosis. Nah, tapi eh, ya ini kan tentu saja nggak selalu berhasil gitu apalagi kalau plaque-nya sendiri udah terdeposit dengan banyak di bawah lapisan endotelium kita dan kadang-kadang lama-lama makrofage kita ini malah bakal stay di bawah lapisan endotelium itu dan malah dia berubah jadi foam sesuatu yang disebut dengan foam cell. Tuh. Dan dia malah bakal jadi bagian dari plaque itu sendiri dari plak itu sendiri gitu. Hmm. Nah terus juga eh, kadang-kadang karena dia kan di bawah lapisan endotelium ini tuh dia kontak langsung sama otot polos kan, sama smooth muscle di dinding pembuluh darah kita. Nah, kadang-kadang si smooth muscle ini sendiri karena terdorong sama plak itu, dia bisa kayak copot-copot gitu, terus masuk dan jadi bagian dari plak itu sendiri, yang bisa kalian lihat di sini. Nah, begitu mereka udah lepas dari jaringan seharusnya, mereka tuh kadang-kadang bisa berubah fenotip itu jadi apa namanya sel yang terkalsifikasi gitu, yang keras gitu, yang produksi kalsium tuh. Nah ini yang bikin plak di dinding pembuluh darah kita tuh keras sifatnya tuh.
Dan juga kadang-kadang kita bisa nemu sel-sel limfosit karena ya itu tadi pas sistem imun kita mendeteksi adanya plak ini, terus nanti mereka berusaha masuk ke daerah plaknya, terus nanti malah terjebak di situ dan sebagainya. Tuh. Dan juga nggak jarang eh, terbentuk kayak apa ya, lapisan fibers, lapisan jaringan ikat di atas plak ini. Dan ini yang bikin si plaknya itu sendiri jadi apa ya, istilahnya jadi stabilized gitu loh. Mereka jadi kokoh gitu. Dan ini juga yang berbahaya karena tentunya bisa menghalangi aliran darah kita melalui pembuluh darah. Nah, kadang-kadang aliran darah itu bisa menyebabkan si plak ini pecah. Apalagi kalau misalnya fibrous cap-nya, si lapisan jaringan penutup jaringan ikatnya itu nggak begitu tebal. Nah, ini tuh bisa pecah dan kolesterol dan kandungan-kandungan plak ini lepas ke aliran darah. Dan ini yang berbahaya sebenarnya. Apa namanya, sistem peredaran darah kita. Tapi juga kadang-kadang kalau misalnya lapisan fibrous cap ini cukup stabil, cukup keras, dia apa aliran darah juga nggak akan bikin plak ini pecah. Tapi ya sama aja bahayanya karena dia mengurangi aliran darah kan, menghalangi aliran darah. Nah, terus juga ada yang disebut dengan serangan jantung atau heart attack atau juga disebut dengan myocardial infarction. Nah, itu tuh eh, terjadi di saat sel-sel otot jantung kita mati karena apa namanya, ya bisa karena tadi eh, blockage atau kayak apa ya, aliran darah kita kayak ketutup gitu, terutama terutama bisa terjadi di pembuluh darah koroner gitu. Nah, pembuluh darah koroner itu sendiri pembuluh darah yang membawa darah kaya oksigen ke otot jantung. Nah, terus juga selain itu, selain serangan jantung ada juga yang kita sebut dengan stroke. Nah, stroke ini kalau tadi heart attack itu karena sel-sel otot jantung yang mati, kalau stroke ini sel-sel saraf di sel-sel saraf yang mati. Dan apa namanya? Ini bisa banyak penyebab juga. Biasanya sih karena arteri atau apa pembuluh darah arteri di kepala kita kayak eh, antara kehalang alirannya, kehambat atau pecah. Nah, terus juga ada yang disebut dengan angina pectoris, angina pectoris. Nah, ini kalau ini disebabkan karena penyumbatan tapi nggak sepenuhnya tersumbat itu. Dan ini terjadi juga biasanya di arteri koroner. Dan biasanya gejala-gejala yang dirasain dari angina pectoris itu kayak nyeri dada. Nah, ini ada beberapa faktor yang bisa membuat kita lebih apa ya, lebih vulnerable, lebih beresiko untuk terkena penyakit-penyakit kardiovaskuler. Di antaranya ada rasio LDL, HDL yang lebih tinggi, yaitu ya simpelnya sih lebih banyak lebih banyak kolesterol jahat dibanding kolesterol baik gitu. Nah, eh, tapi proporsi LDL ini sendiri tuh bisa kita kurangi dengan apa ya, melakukan hal kayak olahraga, nggak ngerokok, dan juga menghindari makan makanan yang terlalu banyak lemak transnya, trans fatsnya. Nah, biasanya juga ada obat-obatan tertentu yang berperan buat mengurangi kandungan LDL di darah kita. Biasanya itu obat-obatan yang disebut dengan statins atau kayak biasanya di nama obatnya belakangnya ada statinnya gitu, kayak misalnya atorvastatin dan lain sebagainya. Dan ini juga selain apa, karena dia menurunkan level LDL di tubuh kita, dia juga berperan mencegah serangan jantung. Oh, ini juga apa namanya? Di sini ada grafik yang nunjukin kalau apa namanya, kandungan LDL di tubuh kita itu nggak cuma dipengaruhi sama faktor-faktor yang tadi aku sebutin, yang faktor-faktor yang bisa kita kontrol. Jadi eh, intinya kandungan kolesterol di darah kita juga dipengaruhi sama faktor-faktor genetik gitu. Terutama ini kayak gen PCSK9 ini. Tuh, di sini kalian bisa lihat kalau apa namanya, mutasi di gen ini itu bisa menyebabkan rasio LDL HDL yang lebih tinggi di darah kita. Nah, tadi juga kayaknya udah sempat disinggung di awal pembahasan tentang penyakit kardiovaskuler kalau peradangan atau inflammation itu juga berperan dalam
aterosklerosis dan pembentukan trombus atau gumpalan darah di pembuluh darah. Apa gumpalan darah di pembuluh darah. Nah, salah satu yang sebenarnya bisa digunakan buat menghambat terjadinya peradangan dan mengurangi resiko heart attack dan stroke itu aspirin. Karena aspirin itu bisa mengurangi mengurangi pembentukan gumpalan darah di pembuluh mengurangi pembentukan gumpalan darah dan salah satunya di pembuluh darah. Makanya dia juga bisa mengurangi resiko serangan jantung dan stroke. Nah, selain itu juga ada hypertension atau tekanan darah tinggi. Nah, tekanan darah tinggi ini juga bisa bisa jadi salah satu faktor resiko terjadinya aterosklerosis dan penyakit-penyakit lain kayak serangan jantung dan stroke. Nah, kalau hypertension ini sendiri tuh sebenarnya FYI, dia tuh mayoritas sebenarnya nggak diketahui penyebabnya kenapa. Kayak bisa karena genetis, bisa karena makan makanan yang misalnya tinggi kandungan sodium dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya banyak penyebabnya yang nggak diketahui. Itu. Tapi hipertensi sendiri itu bisa dikurangi dengan dietary change atau kayak mengubah pola makan, terus juga olahraga dan kalau misalnya memang diperlukan tuh kadang-kadang bisa juga diturunkan dengan minum obat-obatan yang mengurangi tekanan darah. Oke, jadi ternyata materi sistem kardiovaskulernya sampai situ aja. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kak, saya mau nanya, Mm-mm. kan sebenarnya ini yang tadi sih, tapi saya kepikiran lagi. Mhm. Kan yang tadi kalau jantung itu kan masih dipengaruhi oleh nervous system kan. Tapi kalau Mhm. pernyataannya saya ganti jadi eh, jantung itu tidak membutuhkan eh, nervous system gitu. Tidak Hmm, membutuhkan nervous system untuk bekerja. Itu bisa benar nggak? tidak membutuhkan nervous system untuk kerja ya. Kalau menurut aku sih itu masih, kalau menurut aku itu nggak sepenuhnya benar juga sih. Kalau menurut aku ya, karena eh meskipun dia emang bisa dia bisa menghasilkan pace sendiri, dia bisa menghasilkan electrical activity sendiri tanpa nervous system, tapi pada akhirnya kayak apa namanya kayak tadi detak jantung itu dia dipengaruhi kan sama nervous system Nah, dan detak maaf jantung Kak, ini juga saya tadi kenapa? ini ke disconnect. Maaf. Oh ya nggak Tadi apa-apa. gimana? Jadi kalau menurut aku sih nggak sepenuhnya benar ya dia nggak butuh nervous system gitu karena meskipun emang benar dia bisa menghasilkan electrical activity sendiri tapi gimana pun juga kita masih perlu nervous system buat ngontrol detak jantung gitu misalnya karena detak jantung ini kan juga penting banget dalam ngeregulate dalam mempengaruhi cardiac output itu sendiri dalam mempengaruhi berapa banyak darah yang dipompa dari jantung kan dan juga eh, apa namanya kayak misalnya contractility atau kemampuan kontraksi jantung itu sendiri. Jadi menurut aku kalau dibilang nggak perlu nervous system untuk bekerja salah sih kalau menurut aku ya. Tapi ya kalau menurut kamu gimana? Saya kepikirannya tadi Mhm. kayak karena kan tidak membutuhkan gitu. Jadi Mhm. saya kepikirannya jantung itu sebenarnya ya tidak ketergantungan atas Hmm. nervous simpatetik ataupun parasimpatetik gitu. Mhm. Iya, lagi pun si jantung ini juga tetap bisa bekerja gitu dengan memompa darahnya walaupun mereka tanpa dipengaruhi sama simpatetik atau parasimpatetik. Iya sih ya. Jujur kalau itu sebetulnya apa ya? Ya meskipun aku ada jawaban sendiri, tapi aku juga masih bukan ya kayak masih rada kurang yakin juga gitu. Mungkin aku masih bisa aku bakal searching lebih banyak juga tentang itu mungkin ya. Nah, jadi untuk sementara itu jawaban aku. Mungkin kalau besok-besok aku baca-baca lebih banyak lagi, kita bisa bahas lagi soal ini. Oke? Buka chat. Kak, apakah plak bisa terbuat dari sel-sel imunitas yang mati? Hmm,
Kalau plak itu sendiri sebenarnya komponen utamanya tetap kolesterol yang tadi masuk ke bawah lapisan endotelium kan. Cuma memang pada akhirnya plak itu sendiri juga isinya nggak cuma kolesterol karena ada juga sel-sel imunitas gitu. Kalau tapi setauku plak nggak bisa sih terbuat dari cuma sel-sel imunitas yang mati aja gitu. At least biasanya enggak. Karena lazimnya plak ini kan terjadinya dari sel-sel kolesterol yang masuk ke bawah lapisan endotelium dulu gitu. Barunya nanti apa namanya terdapat sel-sel imunitas gitu dalam plak itu. Oke nggak? Ya, oke. Ada lagi nggak yang mau ditanyain dari soal sistem kardiovaskular? Nanti kalau misalnya aku sekiranya nggak tahu atau nggak yakin soal jawabannya, mungkin kita bisa diskusi atau nanti aku bisa searching lagi buat kita bahas besok-besok. Bisa. Kak, saya mau nanya Hmm? satu lagi. Apa tuh? Eh, Kenapa tekanan darah yang di organ yang dekat sama gravitasi, maksudnya misal kayak di kaki gitu, itu tekanan darahnya lebih besar? Saya pernah baca kalau nggak salah di soal apa di mana gitu. Kalau misalnya itu, sepertinya karena dia dipengaruhi juga sama gravitasi. Kan dia searah kan sama gravitasi. Jadi pressure untuk darah mengalir ke bawah itu lebih gede kan. Gitu. Total pressure-nya gitu. Karena selain ada tekanan dari pembuluh darah itu sendiri, dari yang tadi kita udah bahas, dari karena apa ya, lapisan dinding pembuluh darah yang lebih gede resistensnya dan lain sebagainya, ada juga tekanan dari gravitasi untuk darah tuh ngalir ke bawah gitu. Kayak gitu. Oh, ini Uh, tadi aku. ber- Hah? Berarti kalau kayak gitu tekanan darah yang dibutuhkan untuk Mhm. naik dari bagian bawah atau organ bagian bawah Mhm. itu juga lebih besar daripada organ yang di bagian atas jantung. Kalau tekanan darah yang dibutuhkan, enggak sih. Kalau tekanan darah yang diperlukan buat apa namanya, memompa darah ke organ-organ bagian atas, tetap lebih besar karena dia harus ngelawan gravitasi kan. Kayak tadi, kayaknya ada sempat dibahas deh di salah satu slide-nya. Kalau misalnya hewan-hewan dengan leher yang panjang, itu punya systole pressure yang lebih gede karena dia harus melawan gravitasi waktu memompa darah ke daerah organ-organ tubuh daerah atas. Tapi tekanan darah yang apa ya kayak total tekanan darah yang peran dalam aliran darah itu sendiri itu lebih besar kalau di organ-organ tubuh bagian bawah gitu setahu karena ada pengaruh gravitasi juga. Cuma kalau tekanan darah yang diperlukan untuk memompa darah ke atas itu lebih gede gitu. Setauku gitu sih. Kalau ini Kak, tekanan darah dari vena cava superior sama inferior itu bakal beda nggak? Bakal lebih besar yang inferior nggak? Buat ini apa usaha yang diperlukan untuk menyampaikan darah ke jantung lagi. Hmm, lebih besar sih ya mungkin ya. Tapi mungkin nggak terlalu, sepertinya sih nggak terlalu beda juga gitu. Karena eh, tekanan darah yang diperlukan di vena cava itu kecil banget kan. Jadi, dan karena dia dipengaruhi juga sama tekanan darah dari sisi arterial dan juga apa ya pembuluh darah sebelumnya gitu. Kayaknya nggak terlalu beda banyak juga sih antara superior dan inferior vena cava gitu. Dan karena butuh tekanan darah yang kecil banget juga kan di situ supaya darah bisa apa bisa masuk lagi ke apa namanya ke jantung. Oh, eh ngomong-ngomong, tadi aku baru baca-baca lagi soal jantung bisa apa ya bisa berdetak atau bisa berjalan tanpa nervous system atau enggak. Jadi di sini aku baca kalau apa tuh?
Kalau jantung tuh bisa berdetak tanpa apa namanya sinyal dari nervous system gitu. Gitu sih. Jadi eh, apa namanya dia bisa berfungsi sendiri meskipun dipengaruhi sama sistem saraf otonom gitu. Gitu begitu. Jadi si jantung ini tidak ketergantungan gitu kan, Kak? Ya, Bener-bener. Hmm, oh iya sama tadi kan betul. Kakak sempat jelasin yang apa Starlink itu. Nah, Mhm. saya ada ini Kak apa eh, ini grafiknya. Saya kurang Oh, ini sih kurang ngerti sih cara bacanya. oh, coba boleh kamu kirim di grup kali ya. Iya. Aku stop share dulu deh kalau. Ya, sambil nunggu mungkin, oh ya, aku lihat chat lagi. Kak, jika ada hormon tertentu ketika transfer O2 rendah, apakah ada hormon yang mengatur jika transfer O2 terlalu tinggi? Setahu aku sih nggak ada ya, kayak hormon yang diproduksi sama tubuh kita yang mengatur kalau apa yang khusus gitu, kayak mengatur produksi sel darah merah khususnya kalau misalnya O2-nya terlalu tinggi. Jadi dia tapi jadi eh, produksi sel darah merah kita tuh ya memang dipengaruhi sama, setahu aku sih ya, utamanya sama si eritropoietin itu aja, yang dia bisa berubah-ubah kadarnya sesuai sama eh, apa ya, tekanan parsial O2 di sekitar kita tuh misalnya. Gitu sih. Udah dikirim belum di grup grafiknya? Udah Kak. Oh, sorry aku nggak lihat. Bentar, bentar, bentar. Oh bentar belum kekirim. Ya, oke.
Ada. Saya coba share screen. Hmm. Coba. Ini yang starting force itu tadi ya. Oke, jadi eh starting forces kan kayak tadi tuh kayak tadi udah kita bahas, starting forces itu kayak total apa ya tekanan yang ada di daerah tertentu di pembuluh darah kita. Nah, starting forces itu sendiri dia dipengaruhi sama tekanan-tekanan yang menggerakkan cairan tuh keluar dari pembuluh darah, yaitu ada capillary hydrostatic pressure atau tadi di slide tadi juga disebut blood pressure ya sama dia. Dan ada hydrostatic pressure dari interstitial fluid itu sendiri, dari cairan-cairan di luar pembuluh darah. Ini. Dan ada juga yang mempertahankan cairan itu di dalam itu kayak di dalam kompartemen itu sendiri. Kayak misalnya plasma colloid osmotic pressure, yaitu pressure yang dihasilkan sama protein-protein albumin itu. Apa yang tadi kita udah bahas itu, yang di dalam pembuluh darah. Terus juga ada interstitial fluid colloid osmotic pressure. Itu osmotic pressure tapi bukan punyanya si pembuluh darah, tapi punya interstitial fluid. Gitu. Terus kita dari sini kita bisa menghitung kayak Kak, total starting force ya. kalau misal berarti kalau inwardnya itu lebih besar daripada outwardnya, Mhm. itu nanti eh, fluidnya bakal masuk ke dalam. Iya, betul. Dia bakal stay di dalam kompartemen yang apa ya, forcesnya lebih gede itu. Dia bakal stay di dalam gitu. Misalnya kalau plasma colloid osmotic pressure-nya gede, dia bakal stay di dalam. Nah, itu sesuai sama tadi konsep apa namanya, tukaran kayak nutrients dari dalam pembuluh darah keluar. Gitu. Jadi kayak makin dikit nutrientnya, makin gede plasma colloid osmotic pressure karena makin ke arah vena kan. Jadi makin dikit juga nutrien di dalam pembuluh darah, makin sedikit yang harus dikeluarin sebenarnya. Dan bersamaan dengan itu, makin kecil juga pressure cairan tuh keluar dari pembuluh darah. Makanya plasma colloid osmotic pressure itu apa ya, pengaruhnya jadi makin gede itu. Gitu. Bingung nggak? Bingung nggak? Sama kalau yang Frank Starling mechanism ini perlu apa ya? Mau dijelasin lagi nggak? Atau misalnya nah, Iya Kak, yang grafiknya ini. Kayak grafik yang misalnya atas ya? ya. Ya. Oke, oke. Jadi venous return dan cardiac output itu correlated. Kenapa? Jadi di sini kita bisa lihat kalau aku nggak salah menginterpretasi ya. Jadi yang biru ini kan venous return kan. Venous return itu darah yang masuk ke jantung dari pembuluh darah vena yang kayak balik ke jantung. Nah, kalau misalnya cardiac output itu kan tadi sesuai yang kita tadi udah bahas, itu volume darah yang dipompa keluar dari jantung. Jadi sebaliknya kan. Nah, di sini mereka bilang kalau venous return sama cardiac output itu correlated. Oh, karena jadi jantung itu apa namanya kayak semakin dia ke stretch, semakin dia keisi, semakin dia penuh, itu dia bakal
eh, semakin semakin apa ya, semakin besar kemungkinan dia untuk berkontraksi gitu. Jadi kayak kalau bisa dilihat di sini right atrial pressure atau tekanan dari atria sebelah kanan itu semakin dia naik, makin gede juga cardiac outputnya meskipun nanti di atas dia flatten, dia kayak berhenti naik gitu. Nah, ini tuh karena eh, itu dipengaruhi juga sama sifat dari sel-sel otot jantung itu sendiri. Karena apa namanya di sini nggak dibahas sih, tapi jadi otot jantung itu kan dia berkontraksi dengan menghasilkan apa sih? Menghasilkan aktin myosin cross bridge. Apa kayak mekanisme kontraksinya itu dia hasil dari kerjasama antara aktin sama myosin kan. Kalau kontraksi otot gitu. Nah, semakin dia intinya semakin dia nge-stretch, semakin dia apa ya, semakin dia keisi penuh, semakin dia melebar, itu semakin besar kemungkinan untuk kebentuk cross bridge, kebentuk kerjasama antara aktin sama myosin. Dan itu juga yang mengakibatkan makin gede kemampuan jantung untuk berkontraksi, dan makanya makin gede juga cardiac output, makin gede juga volume darah yang dipompa keluar sama jantung. Nah, melihat. Oke. Jadi, eh sel myosin kan gini kan? Eh, ah, nah dia. Gini kan, kira-kira. Apa sih? Kayak gini kan. Ya, kira-kira membentuk cross seperti ini. Kalau misalnya dia berkontraksi. Nah, jadi kalau misalnya jantungnya itu, jadi kita tuh, jadi ini kan anggap ini misalnya eh miosin kan. Miosin, ini yang ini tuh aktin. Kita perlu aktin sama miosin ini buat kayak saling keikat gini, saling apa ya, nempel gini lah. Supaya jantung tuh bisa berkontraksi, supaya otot jantung tuh bisa berkontraksi. Nah, kalau misalnya jantung itu keisi penuh, dia ke stretch kan. Nah, itu makin apa ya? Sorry, salah. Kalau misalnya jantung itu belum keisi penuh, dia tuh nggak dalam jarak yang optimal untuk saling nempel kayak gini. Kayak gini itu misalnya. Ini nggak optimal buat memproduksi kontraksi. Kayak makanya eh, kemampuan kontraksinya juga kecil. Dan karena kemampuan kontraksinya kecil, yang bisa dipompa, volume darah yang bisa dipompa sama jantung, itu nggak terlalu banyak juga. Makanya cardiac outputnya juga nggak terlalu tinggi gitu. Si grafik merah ini nggak terlalu tinggi gitu. Nah, tapi eh ada satu titik di mana darah yang mengalir dari vena itu kayak cukup banyak buat jantung membesar atau kayak stretch ke apa ya, ke ukuran di mana stin sama myosin ini tuh jaraknya pas kayak gini gitu. Dan karena pas ini kemampuan kontraktilitinya tuh gede, karena dia kemampuan kontraktiliti, kemampuan kontraksinya gede, makanya dia juga bisa memompa makin banyak darah keluar jantung, dan makanya cardiac outputnya tuh bisa naik tajam banget gitu di sini kira-kira. Tuh. Nah, tapi apa yang terjadi kalau jantung udah terlalu ke stretch, udah terlalu membesar? Nah, mereka nggak lagi di jarak yang optimal untuk membentuk interaksi antara aktin sama myosin ini. Jadinya nggak optimal kayak gini. Nah, karena nggak optimal ini juga, jadinya kontraktilitinya juga udah nggak bisa meningkat lagi, dan volume yang dipompa sama volume darah yang dipompa sama jantung juga udah nggak bisa nambah lagi gitu. Makanya di sini cardiac outputnya kayak flatten gitu, dia nggak nambah-nambah lagi. Tuh. Kalau sepemahaman aku kayak gitu sih grafiknya. Berarti Mhm. cardiac output yang flat gini, yang stasioner gitu, Mhm. itu nandain kalau sebenarnya ya ventrikelnya itu udah nggak bisa diisi lagi gitu. Kayak udah penuh gitu nggak ininya. Kira-kira gitu sih, tapi nggak sebenarnya daripada kayak gitu mungkin lebih ke ininya sih, kayak kontraktilitinya, kemampuan memproduksi cross bridge ininya. Sebenarnya mungkin masih bisa diisi, tapi kayak dia udah nggak bisa menambah kemampuan kontraktilitinya
Mungkin kayak gitu sih lebih tepatnya. Udah nggak apa ya, jadi kayak udah nggak berbanding lurus gitu loh penambahan stretch-nya sama kemampuan contractility-nya gitu. Kira-kira gitu. Bingung nggak atau ada yang perlu diperjelas lagi nggak kira-kira? Kalau yang titik yang garis biru di kayak sampai bawah itu apa Kak? Kalau yang sampai bawah itu, oh, jadi kayaknya sih kalau sepemahaman aku itu Venus return-nya sih. Ya kalau Venus return-nya, hmm, jujur aku juga rada nggak yakin soal itu. Tapi kalau apa yang aku pahami dari grafik ini ya, kan begitu cardiac output itu meningkat, otomatis cardiac output kan darah yang dipompa keluar kan. Otomatis nanti darah yang balik lagi, begitu cardiac output ini meningkat, darah yang dipompa balik lagi ke jantung, itu juga jadi meningkat kan, harusnya. Tapi, apa namanya, di satu titik ketika contractility-nya udah nggak bisa nambah lagi ini, ketika si cardiac output-nya udah nggak bisa nambah lagi ini, di sini, maka, apa namanya, Venus return-nya juga jadi kayak, apa ya, oh, jadi kayak menurun terus gitu, karena tekanan yang diproduksi sama jantung juga nggak bisa apa ya, nggak bisa setinggi itu untuk menghasilkan pressure yang cukup banyak untuk darah tuh mengalir ke jantung sebanyak itu. Tapi jujur aku juga rada kurang yakin sih soal itu, rada bingung juga. Tapi kayaknya masih terkait juga sama kemampuan contractility jantung itu. Mungkin kalau misalnya besok ada waktu sebelum atau sudah pembahasan materi kita, eh, aku bisa bahas lagi sih soal ini sambil nyari-nyari juga. Oke, oke. Sekarang udah jam 11 ya. Ya, berarti mungkin eh pelatih sampai sini dulu kali ya latihan. Besok kita lanjut lagi, kita masuk sistem pernafasan sama sistem reproduksi besok jadwalnya. Dan juga kalau misalnya masih ada pertanyaan soal sistem kardiovaskuler, kayak termasuk tentang grafik ini juga, kan kita bisa bahas lagi besok. Oke, oke. Hmm, Ada lagi nggak pertanyaan atau kayak yang mau kita bahas lagi besok? Misalnya. Kalau besok kita materinya apa Kak? Besok kita materinya itu sistem pernafasan sama kalau nggak salah sama sistem reproduksi juga. Oh, kayaknya saya ada yang ini Kak. Jadi sistem pernafasan itu saya agak bingung yang ngebedain penyakit paru-paru obstruktif dan restriktif dari suatu Oh, grafik. Saya lupa grafik apa. Pokoknya nanti kayaknya saya cari soalnya deh. Boleh oke, dibahas oke. nggak? Boleh, boleh, boleh banget. Boleh. Tapi kalau misalnya aku ada yang nggak tahu atau bingung juga, kita bisa diskusi atau sambil cari-cari lagi bareng-bareng. Oke? Oke, makasih banyak semua. Siang. Oke, Kak. Makasih banyak, Kak.